Lihat dulu apa ininya dia. Dia nggak ngikut Yesus. Semua ajaran Paulus kamu nggak ada yang ikut di sini. Lanjut lanjut diskusinya. Ya. Bun, biar Pak Dehe aja yang tangani. Pak Dehe, ayo. Silakan. Iya, iya. Gimana Bang Kita kebenaran? saya. Ini berdua cocok soalnya. Ya, jadi Bang kebenaran ini tidak percaya kepada Paulus, begitu? Atau percaya setengah-setengah tidak? Bukan tidak percaya dengan Paulus, Pak Dehe. Salah nggak? Gimana? Apakah semua pengajaran Paulus itu ada yang sadis enggak? Nggak ada yang sadis, tetapi ada sebagian Bukan sadis semua. yang bertentangan dengan ajaran-ajaran Yesus. Ya kan saya pernah katakan Pak Dehe. Itu Paulus latar belakangnya apa? Sebelum jadi rasul. Iya, saya tidak percaya Paulus itu rasul. Siapa yang memilih dia rasul? Jadi memang rasul itu disebut ada pemilihnya gitu Pak Dehe? Ada Iyalah, dipilih contohnya disebut RT, berarti ada orang yang memilih dia. ya kan? Iya, dipilih. Contohnya RT, saya RT di sini, berarti ada orang yang memilih. Dia mendapatkan wahyu. Wahyu apa? Dari mana kau tahu dia Dari dapat Tuhan. wahyu? Apa itu? Dia seorang penjahat. Dijadikan sebagai Tuhan sebagai apa? Pengajar kebenaran. Emang ada di ajaran Paulus untuk merendahkan orang tua? Tidak. Pengajarannya tidak ada. Malahan meninggikan orang tua. Pengajaran Paulus adalah pendidikan. Iya, pendidikan seperti apa? Coba. Hah? Pendidikan apa yang dia ajarkan? Seperti apa? Pendidikan tentang kebaikan sesama umat manusia, Pak Dehe. Lalu kenapa di ayat-ayat di ayat pengajaran Paulus itu semua mengenai kehidupan, Pak Dehe. Bukan mengenai tentang kehidupan. Pak Dehe asal mengerti juga itu. oh, tidak ada bajumu rupanya. Pakai baju saya, Pak Dehe. Nah, kita sopan, Pak Dehe. Awas keteknya kelihatan. Tidur-tidur ya kan. Kalau kita mah santai, Pak Dehe. Iya, kalau Anda mengatakan tadi ajarannya adalah ajaran pendidikan, lalu kenapa Paulus menulis surat di Efesus bahwa dengan matinya Kristus sebagai manusia, maka hukum Taurat itu batal. Itu pendidikan apa itu? Itu kan Pak Dehe, itu bukan berarti kan ibaratnya pernah nggak Pak Dehe? Nah yang namanya gini Pak Dehe, kalau pernah nggak belanja ke Alfamart, Pak Dehe, Alfamart, syarat dan ketentuan berlaku, artinya ada batasannya Pak Dehe. Bukan dia membatalkan semua yang digenapin Yesus, bukan. Apa yang nggak boleh di situ? Ya, coba mengerti nggak arti segala? Saya mengerti, hanya Pak Dehe. Segala adalah segala sama dengan semua. Coba buka di Google di situ, segala, arti segala. Segalanya itu all in semuanya. Iya, semuanya. Coba baca hukumnya? dulu Bang kebenaran, arti segala dalam bahasa Indonesia supaya Anda paham dulu. Pak Yusuf PI. Pernah nggak belanja ke Alfamart Indomaret? Syarat dan ketentuan berlaku itu yang diminta Pak Dehe. Bukan itu yang saya minta Anda baca Kan dulu dibilang dia membatalkan. baca dulu arti segala supaya Anda paham. Segala adalah semuanya, bisa
Yang dikatakan di sana adalah segala perintah dan ketentuannya, segala, semua. Seluruh, Berarti semua. Saya cari yang ada jaringan dulu lah, biar enak kita diskusi. Ngelek. Entah kenapa, atau ibaratnya Pak Dehe ini karena terlalu tua dari saya, ibaratnya cara nalarnya menerima, atau memang sayanya yang masih muda karena melawan orang yang kelebihan pikiran. Enggak, di sana dikatakan. Saya baca ulang ya. Saya baca ulang ya. Saya baca. Maksud aku gini, Saya baca Bang, biar Abang ngerti. Syarat dan ketentuan, artinya ada yang nggak ada, ditiadakan di situ, dibatasin. Nggak semua Bukan syarat ini, Anda harus mengerti, Anda baca, bukan syarat. Di sini dikatakan, biar saya baca. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala atau semua perintah dan ketentuannya. Bukan syarat. Segala perintah, semua perintah. semua dan ketentuan, syarat dan ketentuan berlaku. Pernah nggak? Artinya semua perintah dan ketentuan di dalam perintah itu batal semua. Enggak semua, Masa Pak. Anda nggak paham? Pahami dulu kalimat itu. Pak Dehe yang nggak pahami kalimatnya. Memang Oten ini semua begini, setiap yang naik mutar-mutar semua. Melawan Alkitab sendiri. Jangan gitu, Pak Dehe. Saya tidak tahu kapan Allah itu memberikan kecerdasan kepada Oten supaya tidak mutar-mutar, supaya apa yang dia baca itu yang dia sampaikan. Saya bingung loh. Kenapa semua orang Oten ini diskusi, satu yang dibaca, satu yang dia diasumsikan. Coba dibaca A, B supaya kita paham. Di sini sudah dikatakan segala, berarti semua perintah, semua ketentuan sudah batal. Kecuali kalau dia bilang di sini ada syaratnya, ada ketentuannya, beda lagi. Kalau sudah dibilang semua, contoh ada sebuah gudang, lalu dibilang sama yang punya karyawan, coba ambil di gudang semua barang, segala barang yang ada di gudang. Berarti semua barang yang di gudang itu dikeluarkan. Bukan hanya dikatakan, kulkas jangan dikeluarkan, piring jangan. Kan dibilang segala, semua. Jadi gini, Pak Dehe. Masa tidak paham arti bahasa Indonesia? Aduh. Pak Dehe yang Saya bingung kawan. Ya makanya saya bilang, baca dulu di Google arti segala supaya kita bisa diskusi dengan baik. Apa yang tertulis itu yang kita bahas. Saya pengennya begitu. Saya juga dulu mengatakan segala ini adalah ada hukum Tauratnya, ini tidak batal ini. Itu hanya asumsi saya. Tetapi setelah saya baca dan artikan, ya kita harus mengikuti apa yang tertulis. Justru kalimat ini yang Pak Dehe nggak pahamin. Coba baca dulu keseluruhannya toh. Lah apa artinya segala? Saya tanya kamu dulu, artinya segala apa? Kan nggak hanya segala semua. Saya tanya dulu, artinya segala apa kalau abang dengar? Segala apa artinya? Menyeluruh, Pak Dehe. Sama kan yang saya bilang tadi. Dengar gak analogi yang saya katakan tadi? Kita disuruh mengeluarkan barang di gudang. Segala barang yang ada di gudang itu, Pak Dehe, tolong dikeluarkan. Berarti segala, semua barang. Segala, coba kayak gini Pak Dehe. Jangan, paham gak itu? Paham dulu gak yang saya maksud? Gini. Saya tanya, paham dulu gak? Yang saya maksud kalau dibilang segala barang di gudang, tolong dikeluarkan semua. Nggak ada satupun. Tapi di situ ada ketentuannya. Artinya, ibaratnya gini Pak Dehe. Ada kotak di situ. Ada kotak di sini dikatakan Bang, segala perintah dan ketentuannya, semuanya. Karena ada ketentuannya di situ, Ustadz Yesus. Iya, karena ada ketentuan makanya semuanya. Nih ya,
segala perintah dan ketentuannya semuanya. Sehingga nalarnya tidak sampai gitu. Waduh, Oten ya Allah, Oten ini pada kemana sih Oten sekolah? Anti kritik saya Pak Dehe. Ini saya sudah siapkan kayu loh, saya pukul juga kamu. Tadi Robert saya pukul, DPJ sudah kupukul. Ente kupukul juga nggak pintar-pintar. Kubania Selatan danya Pak Dehe. Saya pukul juga kakimu nggak dengar-dengar nih, masa nggak pintar-pintar? Aduh, dari Ustadz, dari mana lah lu dapat ini pasien yang kayak gini lu masukkan ke romo nggak apa sekali? Saya katakan segala itu adalah semua kalau dikatakan semua Ini Pak Dehe, perintah ini dan saya ketentuannya. kasih contoh Pak Dehe ya, biar Pak Dehe itu makanya saya bilang tadi ini Pak Dehe ini entah gimana atau memang karena ibaratnya keterlaluan ilmunya sehingga mubazir kayak gini, akhirnya Makanya Anda membaca dulu Bang, baca dulu. ini Coba barang, baca cari Google. ini barang Pak Dehe, dengar Pak Dehe, ini barang satu kotak Pak Dehe di dalam gudang. Oke Pak Dehe, semua barang itu Pak Dehe dikeluarkan dan ketentuannya. Dengan ketentuannya Pak Dehe. Udah, artinya kalau dia yang dimintanya apa? Barang besar atau barang yang kecilnya? Berarti barang besarnya keluar semua. Bukan yang barang kecilnya Pak Dehe. Artinya yang mana yang baik itu yang tidak dibatalkan Pak Dehe. Yang tidak baik itu yang dibatalkan Pak Dehe. Macam kayak gini Pak Dehe. Di perjanjian lama itu. Di perjanjian lama itu Pak Dehe. Aduh, mana dia? Kena report Pak Dehe di report. Aduh, dari mana lalu dapat Pak Dehe kenapa komentar Mas? Ustadz, saya nanggepin Pak Dehe sebelum kan saya turun, Ustadz. Saya nanggepin si Ya. abang ini sebelum turun. Jadi begini Bang, itu tuh sebenarnya kalau abang mau belajar sedikit lagi, Pak Dehe itu udah benar sekali. Dia itu berulang-ulang membuka kasus Paulus ini. Itu benar, Paulus itu menyuruh seluruhnya tanpa kecuali. Nah, jadi tinggal Anda yang harus belajar lagi memaknai segala atau keseluruhan. Itu aja yang saya tanggepin. Belajar lagi pada ini udah benar. Kita udah kaji udah lama nih Bang. Anda kan baru naik. Bunda jangan giring saya ke sini, udah sering saya naik kayak gini. Iya, tapi Anda tidak membuka lagi. Bibel Anda tuh pelajarin lagi coba. Pelajarin lagi makna daripada perkataan Paulus ini. Itu, Ustadz, saya turun dulu ya. Nanti Baik Bon. Oke Ustadz, bye-bye. Ustadz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, Waalaikumsalam warahmatullahi sedikit lah kalau tengok apa narasumber jangan yang kayak gitulah. Agak sakit orang. Mana saya tahu? Jangan. Iya. Jenggotnya panjang Pak Ustadz, saat disamakan ya kalau ibaratnya di sebelah ke panjang mau udah besel itu Pak Ustadz. Pak Dehe kan mempertanyakan tentang Kristen, dia juga Kristen. Nah, saya sediakan waktu kalau mempertanyakan Kristen dengan kawan Kristen lainnya gitu. Apa? Alfamart. Ada ketentuannya, Pak. Nggak paham dari mana lah Pak Ustadz kumpulkan itu. Aduh, izin Pak Ustadz, dadah, shalom. Oke.